Pada malam itu, Faris Aditama, suamiku, mengumumkan perceraian kami di hadapan ratusan kolega bisnisnya. Wajahnya berseri penuh kemenangan. Dia percaya dia telah memenangkan segalanya, bahwa dia adalah penyelamat yang kini berhak membuang barang usang. Dia tertawa, menunjuk ke arahku, memerintahkanku keluar dari rumah yang katanya dia beli dengan keringatnya sendiri. Ah, betapa dia tidak tahu. Jauh sebelum dia mengucapkan kata pengusiran itu, sertifikat rumah megah senilai 300 miliar rupiah itu sudah kualihkan atas namaku sendiri. Dia baru saja mengusir pemilik aslinya. Dia baru saja menggali liang kuburnya sendiri, dan aku hanya berdiri diam, menunggu momen kehancurannya tiba. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bagi yang like dan subscribe ke channel Cerita Rumahan, kami doakan agar selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya dari berbagai arah yang tak terduga. Amin, amin, amin. 7 bulan yang lalu, aku masih sering menyaksikannya di layar televisi, duduk tegak di sofa bludru ruang tengah. Namaku Diandra Rinjani. Meskipun aku adalah nyonya besar di rumah Aditama, aku lebih sering bertingkah seperti bayangan. Aku memegang kendali atas segalanya, tapi Faris tidak pernah benar-benar melihatku. Baginya, aku hanyalah dekorasi mahal, istri cantik yang harus diam dan patuh. Saat itu, Faris sedang diwawancarai oleh stasiun berita ekonomi terkemuka. Dia mengenakan setelan jas 3 potong yang dipesan khusus dari Milan. Setiap gerakannya, setiap tarikan napasnya, memancarkan kesombongan yang hampir kasat mata. Reporter itu, seorang wanita muda yang kagum, menyodorkan mikrofon peraknya. Bapak Faris, aku harus bilang, merger PT Rinjani dengan Aditama Group benar-benar kejutan besar. Bagaimana Anda bisa membawa perusahaan tua itu kembali ke puncak? Faris tersenyum miring, senyum yang selalu membuat perutku mual. Senyum itu terasa seperti belati yang berkarat, menusuk masa laluku. Ah, PT Rinjani, jawab Faris dengan suara berat yang penuh percaya diri. Itu hanya kasus klasik manajemen yang kurang strategis, Nona. Perusahaan ayah mertuaku, Pak Wisnu, hampir lumpuh. Asetnya banyak, tanahnya luas, tapi tidak ada otak yang bisa menjalankannya. Mereka hanya berputar di tempat. Aku masuk, aku suntikan dana, aku ubah total sistemnya. Sekarang di bawah kepemimpinan Aditama, PT Rinjani adalah mesin uang lagi. Aku menyelamatkan mereka, tentu saja. Aku mematikan televisi itu dengan remote control di tanganku, bahkan sebelum wawancara itu selesai. Aku tidak sanggup mendengarkan kebohongan yang sama berulang kali. Tidak ada otak yang bisa menjalankannya. Kalimat itu selalu menusuk. Ironisnya, saat Faris mengklaim dirinya sebagai pahlawan, dia tidak tahu bahwa aku, Diandra Rinjani, lah yang dulu menciptakan kerangka bisnis awal yang membuat PT Rinjani terlihat menarik di mata para investor. Aku juga yang diam-diam, selama 3 bulan sebelum Faris masuk, telah melunasi sebagian besar utang kotor perusahaan agar proses merger berjalan mulus. Aku tidak pernah memberitahunya. Faris hanya melihat nominal besar dan kesempatan pamer. Tidak lama kemudian, suara mesin mobil sport Faris menderu kencang di halaman depan. Itu suara Ferrari merah yang dia beli 2 minggu lalu, mengatasnamakan aset perusahaan. Pintu dibuka keras, dan dia masuk, melemparkan tas kerjanya yang terbuat dari kulit buaya ke sofa bludru. Aku sedang di dapur, menyiapkan minuman. Itu adalah kewajibanku, meskipun aku adalah lulusan Master of Finance dari universitas terbaik di London. Setelah menikah, Faris dengan tegas melarangku berkarier. Diandra, pekerjaanmu hanya satu, katanya dulu, melayani Faris Aditama. Urusan uang biar aku yang urus. Faris berseru dari ruang tengah, suaranya dipenuhi otoritas palsu yang baru saja dipupuk oleh pujian media. Diandra, kopi mana? Aku lelah. Urusan bisnis hari ini sangat memuakkan. Aku membawakannya secangkir kopi hitam tanpa gula, persis seperti yang dia suka di dalam cangkir porselen favoritnya. Aku meletakkannya di meja samping. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya diam dan menunggu. Faris meraih cangkir itu dan menyesap kopinya dengan mata tertutup. Lalu, tiba-tiba dia menyemburkannya kembali ke cawan, membuat noda hitam pekat di porselen putih itu. Wajahnya merah padam, menunjukkan betapa marahnya dia. Astaga, Diandra. Kopi macam apa ini? Dingin. Apa kau tidak tahu aku benci kopi dingin? Apa tugasmu di rumah ini hanya untuk membuat kopi, dan kau bahkan tidak bisa melakukannya dengan benar? Dia berteriak. Nadanya menusuk seperti duri. Aku menatapnya datar.
Emosiku sudah lama mati rasa menghadapi perilaku seperti ini. Kopi itu baru saja kuseduh, Faris. Kau terlalu lama berteriak dari ruang tamu. Dia berdiri, menatapku seolah aku adalah debu di karpet mahalnya. Matanya menyala, penuh rasa superioritas yang tak tertandingi. Jangan melawan. Jaga bicaramu. Kau ini sudah kuberi kehidupan yang layak. Dulu, kau hanya anak pengusaha bangkrut yang nyaris diusir dari rumah reot ayahmu, ia berkata, suaranya meninggi. Kalau bukan karena aku, kau masih akan meratap di pojokan, tidak tahu harus berbuat apa. Keluarga Rinjani harus berterima kasih padaku sampai mati. Dia melanjutkan, meremehkan total peranku, menunjuk jarinya ke arah dahiku seolah aku adalah murid bodoh. Kadang aku heran, Diandra. Bagaimana Allah menciptakan makhluk cantik sepertimu, tapi otakmu sekecil biji kacang. Aku sudah bilang, urus saja rumah, urus saja pakaianku, jangan pernah mencoba mengurus hal yang melebihi kapasitas otak kecilmu itu. Dia menarik napas panjang, merapikan dasinya. Aku adalah CEO yang sukses. Aku yang mencari 300 miliar ini, bukan kau. Jadi, jangan pernah membuatku marah, Diandra. Kau tidak ingin melihat apa yang akan terjadi jika aku mencabut semua kenyamanan yang kau nikmati saat ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Kata-kata itu, otak kecilmu, adalah mantra favoritnya. Dia tidak pernah tahu, saat dia sibuk berteriak di depan pers dan menyombongkan aset 300 miliar, aku sedang menjalankan seluruh aset keuangannya melalui laptop di ruangan rahasia. Dia tidak pernah tahu bahwa aku sudah menyiapkan kejutan yang jauh lebih besar dari sekadar secangkir kopi dingin. Aku diam, membiarkan dia menikmati puncak kesombongannya, karena aku tahu semakin tinggi dia terbang, semakin menyakitkan kejatuhannya nanti. Malam itu, setelah aku membersihkan muntahan kopi di porselen itu, aku masuk ke ruang kerjaku. Aku membuka laci tersembunyi. Di dalamnya, tersimpan 3 lembar dokumen legal, yang salah satunya adalah sertifikat rumah yang kini kami tinggali. Di sana, tertulis jelas, nama pemilik baru, Diandra Rinjani. Aku tersenyum tipis. Tidak ada yang tahu tentang pengalihan aset ini. Bahkan pengacara Faris. Aku menutup laci itu dan kembali ke dapur, melanjutkan peranku sebagai istri yang bodoh dan patuh. Waktu Faris hampir habis. Sebentar lagi, dia akan mengumumkan perceraian yang akan dia sesali seumur hidupnya. Aku hanya perlu menunggu sinyal darinya. Sinyal itu tiba 3 hari kemudian, di pesta ulang tahun perusahaannya yang ke-10. Pesta itu digelar di taman belakang rumah kami, tempat yang Faris klaim sebagai bukti kerja kerasnya. Ratusan tamu penting hadir, mulai dari investor kakap hingga pejabat pemerintahan. Faris berdiri di atas panggung mini yang dibangun di tepi kolam renang. Diandra, katanya, harus selalu berada di sisinya, tersenyum dan terlihat anggun. Aku berdiri di sampingnya, mengenakan gaun malam yang mahal, tapi hatiku kosong. Aku merasa seperti boneka yang dipajang. Musik dimainkan dengan indah, sampanye mengalir deras, dan Faris mulai menyampaikan pidato. Aku tahu pidato ini. Ini adalah pidato tentang kejayaan, tentang bagaimana dia menaklukkan dunia, dan bagaimana dia menyelamatkan perusahaan suamiku. Hadirin sekalian, suara Faris menggema dari pengeras suara, penuh euforia. 10 tahun ini adalah bukti bahwa kerja keras dan kecerdasan akan selalu membuahkan hasil. Aku telah membangun Aditama Group dari nol. Aku telah menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang sekarat. Dan aku memiliki segalanya. Dia berhenti, matanya mencari mataku. Ada kilatan aneh di sana, kilatan yang kuartikan sebagai persiapan untuk sebuah pengumuman besar. Aku harus bersiap. Malam ini, lanjut Faris, suaranya tiba-tiba berubah lebih serius, lebih tegas. Aku harus membuat keputusan yang berani, sebuah keputusan untuk melangkah maju, meninggalkan apa yang sudah tidak relevan dan tidak lagi sejalan dengan visiku ke depan. Jantungku tidak berdebar, ia justru terasa dingin. Aku sudah menunggu momen ini. Faris meraih tanganku, dan alih-alih menciumnya seperti yang biasa dia lakukan di depan umum, dia malah meremasnya dengan keras, seolah dia meremas sesuatu yang menjijikkan. Diandra, katanya, kali ini menggunakan mikrofon. Semua mata tertuju pada kami. Kau adalah istri yang cantik, tapi kita tahu, kau tidak pernah bisa mengimbangiku. Visimu terlalu kecil, otakmu terlalu lamban. Demi masa depanku yang lebih cerah, demi Aditama Group yang semakin besar, aku memutuskan. Dia menarik tanganku dan melepaskannya dengan kasar, seolah aku adalah benda panas. Malam ini, aku mengumumkan perceraian kami.
Aku memberikanmu apapun yang pantas kau dapatkan sebagai ucapan terima kasih atas jasamu selama ini. Tapi, kau tidak bisa lagi tinggal di rumah ini. Rumah ini adalah milikku. Kau sudah bukan siapa-siapa lagi di sini. Ruangan hening. Wajah para tamu berubah dari senyum ramah menjadi ekspresi terkejut. Faris terlihat puas. Dia pikir, dengan mengumumkan perceraian di depan umum, aku akan malu, menangis, dan pergi tanpa perlawanan. Faris menunjuk ke arah pintu gerbang. Kau boleh pergi sekarang, Diandra. Besok pagi, pengacaraku akan mengurus surat cerai dan tunjanganmu. Sekarang, kemasi barang-barangmu, dan pergilah dari rumah 300 miliar ini. Rasa panas menjalari pipiku, tapi itu bukan karena malu, melainkan karena amarah yang kubendung selama bertahun-tahun. Aku menarik napas, membiarkan keheningan yang mencekik itu berlangsung. Faris tersenyum menang, mengangkat gelasnya untuk bersulang dengan tamu-tamu yang kebingungan. Tiba-tiba, sebuah suara yang berat dan berwibawa memecah keheningan itu. Suara itu berasal dari belakang kerumunan. Aku rasa, itu tidak akan semudah itu, Tuan Faris. Seorang pria tua, mengenakan jas mahal yang rapi, berjalan perlahan di antara para tamu yang membuka jalan. Di sampingnya, berdiri seorang pria muda dengan tatapan tajam, membawa sebuah map kulit berwarna gelap. Pria muda itu adalah pengacara. Faris mengerutkan dahi. Siapa kalian? Ini pestaku. Jangan membuat keributan. Pria tua itu tersenyum tenang. Aku tidak membuat keributan, aku hanya mengoreksi fakta. Dan aku rasa, Nona Diandra Rinjani tidak perlu repot-repot berkemas dan pergi, karena secara hukum dia tidak diusir. Faris tertawa sinis. Apa maksudmu? Rumah ini dibeli atas nama perusahaan, dan aku pemilik mayoritasnya. Jangan bercanda. Pria tua itu mengangguk ke pengacara muda di sampingnya. Pengacara itu maju, membuka mapnya, dan mengeluarkan selembar dokumen legal yang difotokopi, memperlihatkannya ke arah Faris. Tuan Faris Aditama, kata pengacara itu dengan suara lantang, aku ingin menunjukkan dokumen ini padamu. Sertifikat hak milik atas properti ini, senilai 300 miliar rupiah. Faris mendekat, wajahnya berubah bingung menjadi pucat saat melihat nama yang tertera di dokumen itu. Itu bukan namanya. Pria tua itu mengakhiri kalimatnya dengan nada dingin yang mematikan. Sertifikat itu sudah dikuasai penuh oleh Nyonya Diandra Rinjani sejak 6 minggu yang lalu. Semua proses legalnya sudah selesai. Kau baru saja mengusir pemilik rumahmu sendiri. Kau baru tersadar saat pengacara itu memperlihatkan. Sebuah dokumen yang menegaskan bahwa kau kini hanya menumpang di properti mewah ini. Wajah Faris yang tadinya merah karena amarah kini berubah menjadi seputih lilin. Tangannya gemetar saat menerima salinan dokumen itu. Matanya memindai baris demi baris, mencari celah, mencari kesalahan ketik. Tidak ada. Semuanya sempurna. Ini tidak mungkin, desis Faris, suaranya nyaris hilang. Aku yang menandatangani semua cek untuk rumah ini. Aku yang merenovasinya. Bagaimana bisa atas namamu, Diandra? Aku tetap diam. Aku menikmati pemandangan itu. Pemandangan seorang pria yang begitu yakin akan kekuasaannya, tiba-tiba terjatuh hanya karena selembar kertas berharga. Tuan Faris, suara pengacara muda itu yang kuketahui bernama Alden, kembali terdengar lantang. Kami hanya melaksanakan proses hukum yang telah disepakati oleh semua pihak. Nyonya Diandra Rinjani berhak penuh atas rumah ini. Jika kau ingin menggugat, silakan hubungi kantor kami, tapi kami jamin, gugatanmu akan sia-sia. Pria tua yang menemani Alden, tersenyum padaku. Dia adalah Tuan Bramantio, seorang pakar hukum properti yang sudah lama menjadi penasihat keluarga kami, jauh sebelum aku menikah dengan Faris. Ia memberi isyarat bahwa misinya sudah selesai. Faris tiba-tiba tertawa, tawa hampa yang lebih mirip erangan serak. Ia merobek dokumen itu menjadi serpihan kecil dan melemparkannya ke udara. Rumah? Apa gunanya seonggok batu bata bodoh ini? Teriak Faris, berusaha mengembalikan kepercayaan diri yang baru saja dirampas darinya. Baiklah. Ambil saja rumah ini. Aku bisa membeli 10 rumah lagi besok pagi. Para tamu kembali berbisik, kegaduhan mulai menyebar. Di tengah kekacauan itu, suara sepatu hak tinggi memecah kerumunan. Ibunya Faris, Nyonya Puspita, muncul dari balik pintu, wajahnya dipenuhi kemarahan yang membara. Faris, ada apa ini?
Tuntut Nyonya Puspita, matanya yang tajam langsung menuding ke arahku. Beraninya kau membuat keributan di pesta putraku, Diandra. Kau pikir dengan mencuri sertifikat rumah, kau bisa mengancam kami? Aku menatap ibu mertuaku, ekspresiku datar, tanpa emosi. Bertahun-tahun aku menahan diri untuk tidak membalas setiap cemoohnya, setiap sindiran tentang betapa tidak bergunanya aku sebagai seorang istri. Aku tidak mencuri, Nyonya Puspita, jawabku pelan. Aku hanya mengklaim apa yang seharusnya menjadi milikku. Bukankah Faris sendiri yang bilang, aku pantas mendapatkan terima kasih atas jasaku selama ini? Nyonya Puspita mengibaskan tangannya dengan jijik. Dasar ular licik. Kau pikir harta kecil itu berarti apa-apa? Faris, jangan buang waktu meladeni dia. Dia sudah gila. Nyonya Puspita maju, memeluk Faris yang masih terlihat linglung. Ia menoleh ke arah para tamu, memaksakan senyum palsu. Maafkan kami, hadirin. Ini hanya drama kecil dari seorang mantan istri yang tidak rela ditinggalkan. Jangan khawatir, Diandra boleh mengambil sofa-sofa bekas itu, asalkan dia tahu batasannya. Faris kini sudah mulai menguasai dirinya lagi. Emosi itu berubah dari malu menjadi penghinaan yang berlipat ganda. Ibu benar, kata Faris, suaranya terdengar dingin dan berkuasa lagi. Rumah ini tidak ada artinya. Yang penting adalah Aditama Group, perusahaan senilai triliunan rupiah yang ku pegang kendali mutlaknya. Faris kembali meraih mikrofon, sorot matanya kembali tajam, penuh kemenangan yang direkayasa. Aku punya kejutan yang lebih baik, Diandra, lanjutnya. Kau tidak bisa mencuri saham perusahaan, tidak bisa mencuri kendali bisnisku. Seminggu yang lalu, aku mengadakan RUPS tertutup. Kau tahu kau terlalu bodoh untuk mengerti istilah itu, tapi intinya, aku telah mengakuisisi saham mayoritas yang tersisa dari para pemegang saham kecil yang selama ini merepotkan. Dia mengambil selembar map baru dari sakunya, map itu berwarna merah marun, lebih tebal dari milik Alden. Aku sekarang menguasai 70% penuh dari Aditama Group. Kau, Diandra Rinjani, hanya memiliki sisa saham minoritas 2% yang akan kutebus dengan harga termurah besok pagi. Kau akan keluar dari hidupku, rumah ini, dan perusahaan ini sebagai wanita miskin yang baru saja kehilangan segalanya. Faris tertawa keras, tawa yang kini didukung oleh beberapa tamu yang mulai bertepuk tangan canggung, berusaha memihak pada pihak yang masih terlihat kuat. Nyonya Puspita tersenyum puas, seolah kemenangan sudah berada di genggaman mereka. Lihat, Diandra, kau hanya bisa bermain di level sertifikat tanah. Kami bermain di level korporasi, ejek Nyonya Puspita. Sekarang, ambil tas murahanmu dan pergi. Jaga kehormatanmu sedikit. Aku melangkah maju, melewati serpihan kertas sertifikat rumah yang Faris robek. Aku melihat matanya, mata yang dipenuhi kesombongan yang menjulang tinggi, dan aku tahu, ini adalah saat yang tepat untuk menjatuhkan pukulan terakhir yang ia duga. 70%? Tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Ya, 70%. Faris menekankan, mengira aku terkejut. Baiklah, kataku, mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Aku tidak tertarik dengan saham minoritas yang tidak berguna. Aku juga sudah tidak tertarik padamu, Faris. Aku mengulurkan tanganku ke arah map merah marun itu. Faris ragu, namun karena yakin dia sudah menang, dia memberikannya padaku. Map itu berisi salinan RUPS palsu yang dia buat, yang secara efektif mengklaim semua aset perusahaan. Apa yang kau lakukan? Faris bertanya, curiga. Aku mengambil pena emas yang tergeletak di atas meja prasmanan, dan tanpa ragu, aku menandatangani bagian bawah dokumen itu, di tempat yang telah dia sediakan untuk persetujuan istri atas likuidasi aset. Aku tidak meneteskan air mata. Tidak ada getaran. Hanya kelegaan yang dingin. Kau menandatanganinya? Faris bingung. Dia mengira aku akan memohon, atau setidaknya mencoba menegosiasikan sisa 2% saham itu. Kau ingin aku menandatangani semua kertas cerai agar kau bisa bebas mengejar wanita simpananmu yang baru? Tanyaku, menatap lurus ke matanya. Dengan senang hati. Aku menutup map itu, menyerahkannya kembali pada Faris. Sekarang secara hukum, secara spiritual, secara publik. Kau bebas, Faris. Dan aku pun bebas, kataku, suaraku penuh otoritas yang tak terduga. Tiba-tiba, Faris tersenyum lebar, senyum kemenangan yang kejam. Dia mengangkat tangannya di depan semua tamu. Saksikan semua. Malam ini, Diandra Rinjani resmi kuceraikan.
Teriak Faris, menggunakan istilah talak dalam agama kami, memastikan semua orang tahu bahwa ini adalah akhir yang tak terbatalkan. Aku akan memberimu waktu 2 jam untuk berkemas, kata Faris, membungkuk ke arahku, nadanya merendahkan. Jika kau tidak keluar dari rumah ini saat fajar, aku akan memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar. Rumah ini, rumah yang kau curi, akan menjadi saksi betapa tidak berharganya dirimu. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya, mataku kini memancarkan sesuatu yang lebih berbahaya dari amarah. Itu adalah tekad yang mematikan. Aku memasukkan pena emas tadi ke dalam saku gaunku. Dengar baik-baik, Faris Aditama, kataku, melangkah mundur perlahan. Para tamu terdiam, menanti balasan terakhir dari wanita yang baru saja diceraikan di depan umum. Kau baru saja membuang satu-satunya aset bernilai yang kau miliki, yaitu aku. Bisikku, suaraku cukup pelan hanya untuknya dengar. Kau merayakan kemenangan di atas pilar yang kau sendiri baru saja robohkan. Nyonya Puspita mencibir. Omong kosong. Kau tidak punya apa-apa. Aku mengabaikan ibu mertuaku. Tatapanku terkunci pada Faris. Aku harap kau menikmati 70% kepemilikanmu yang baru itu, kataku, senyum tipis terukir di bibirku. Jangan cari aku, Faris, saat kau menyadari bahwa yang kau pegang hanya 70% dari cangkang kosong. Faris mengerutkan kening. Apa maksudmu? Apa kau mengancamku? Aku hanya menggelengkan kepala. Aku berbalik, berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan Faris dan Nyonya Puspita di tengah aula pesta yang kini terasa begitu dingin dan hampa. Aku tidak melihat ke belakang. Aku tidak peduli dengan bisikan kasihan dari para tamu. Langkah kakiku terasa ringan. Beban bertahun-tahun pengkhianatan dan kepura-puraan telah terangkat. Aku sudah bebas, dan yang terpenting, aku sudah siap. Saat aku melangkah keluar dari gerbang rumah megah yang baru saja ku pastikan sudah atas namaku itu, Tuan Bramantio dan Alden sudah menungguku di mobil hitam mewah yang terparkir. Nyonya Diandra, semuanya berjalan sesuai rencana, kata Tuan Bramantio, membukakan pintu untukku. Aku masuk ke dalam mobil, merasakan kehangatan jok kulit yang nyaman. Semuanya sudah disiapkan? Tanyaku, suaraku kembali menjadi suara seorang eksekutif yang tegas, bukan suara istri yang teraniaya. Ya, Nyonya, jawab Alden. Pagi ini, kami menyelesaikan penarikan dana likuiditas terakhir sebesar 100 miliar rupiah dari akun konsolidasi Aditama Group, atas persetujuan yang kau berikan 6 minggu yang lalu. Aku mengangguk puas. 6 minggu yang lalu, saat Faris mulai terang-terangan berbicara tentang perceraian, aku tidak menangis. Aku justru diam-diam menemui Tuan Bramantio. Aku ingin tahu apa titik lemah Faris di perusahaan. Tanyaku saat itu. Tuan Bramantio menjelaskan tentang klausul kunci mati yang Faris tanda tangani saat awal mendirikan Aditama Group. Itu adalah klausul yang menyatakan bahwa penarikan dana besar tidak boleh dilakukan oleh satu orang saja, harus ada persetujuan dari salah satu direktur non-eksekutif yang memiliki hak veto. Direktur itu, secara ironis, adalah aku yang Faris anggap hanya sebagai boneka cantik. Faris tidak pernah tahu bahwa aku selalu menandatangani dokumen ini. Dia selalu menganggapnya sebagai formalitas kosong. Malam itu, aku menyetujui penarikan dana likuiditas perusahaan yang menjadi nafas utama Aditama Group. Dana itu dipindahkan ke rekening escrow yang benar-benar tersembunyi di luar jangkauan Faris. Dia sekarang punya 70% saham dari perusahaan yang sebentar lagi hanya bernilai kertas bekas, gumamku. Dan lebih dari itu, Nyonya, Alden menambahkan, menyerahkan sebuah tablet padaku. Sesuai instruksimu, kami telah mengunci aksesnya ke semua jalur kredit jangka pendek. Dia tidak akan bisa mendapatkan pinjaman baru, karena semua laporan keuangannya kini menunjukkan lubang besar yang dibuat oleh penarikan 100 miliar tadi. Aku mengambil tablet itu, melihat angka yang tertera di sana. Saldo dana likuiditas perusahaan sudah 0 besar. Aku tersenyum tipis. Ini bukan balas dendam yang emosional. Ini adalah kalkulasi bisnis yang dingin. Faris telah merencanakan untuk menjadikanku miskin. Aku merencanakan untuk menjadikannya bangkrut dan tak berdaya. Kemana kita sekarang, Tuan Bramantio? Tanyaku. Ke kantor barumu, Nyonya Presdir. Kami sudah menyiapkan ruangan di lantai 50 Tower Andromeda. Besok pagi, kau harus siap untuk menerima investor baru dan memulai rencana penyelamatan. Aku melihat keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang gemerlap. Aku teringat wajah Nyonya Puspita yang menghina dan tawa congkak Faris saat dia mendeklarasikan talak.
Faris pasti akan panik saat dia menyadari bahwa semua rekening perusahaannya kosong. Dia akan menyalahkan akunting, menyalahkan sistem, kataku menoleh ke Tuan Bramantio. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Biarkan dia semakin yakin bahwa dia masih memegang kendali. Mobil itu melaju meninggalkan area perumahan mewah. Aku sudah tidak lagi menjadi Diandra Rinjani, istri yang bodoh dan dimanfaatkan. Aku sekarang adalah Diandra, CEO yang siap meruntuhkan kekaisaran yang dibangun di atas kebohongan. Faris baru saja memulai permainannya, tapi aku sudah menyelesaikannya. Aku menyandarkan kepala pada sandaran kursi, merasakan kehangatan jok kulit yang nyaman. Kontras sekali dengan dinginnya tatapan mata Nyonya Puspita dan lidah tajam Faris beberapa menit yang lalu. Di luar mobil, gemerlap lampu kota mulai menyambutku, menarikku kembali dari kegelapan masa lalu menuju cahaya yang kujamin akan lebih terang. Semuanya sudah disiapkan? Tanyaku, suaraku kembali menjadi suara seorang eksekutif yang tegas, suara yang selama bertahun-tahun hanya terdengar di balik layar, bukan suara istri yang teraniaya. Ya, Nyonya, jawab Alden. Suaranya datar, menunjukkan profesionalisme tinggi yang kupercayai. Pagi ini, kami menyelesaikan penarikan dana likuiditas terakhir sebesar 100 miliar rupiah dari akun konsolidasi Aditama Group, atas persetujuan yang kau berikan 6 minggu yang lalu. Aku mengangguk puas. 6 minggu yang lalu, saat Faris mulai terang-terangan berbicara tentang perceraian, aku tidak menangis. Aku tidak memohon. Aku justru diam-diam menemui Tuan Bramantio, orang yang sudah menjadi penasehat hukum keluarga sejak aku menikah. Aku ingin tahu apa titik lemah Faris di perusahaan. Tanyaku saat itu dengan intonasi yang begitu tenang hingga Tuan Bramantio sempat terkejut. Tuan Bramantio menjelaskan tentang klausul kunci mati yang Faris tanda tangani saat awal mendirikan Aditama Group. Itu adalah klausul yang sengaja kubuat saat dulu kami menikah, sebagai syarat dari Allahyarham ayahku yang tidak sepenuhnya percaya pada Faris. Klausul itu menyatakan bahwa penarikan dana besar tidak boleh dilakukan oleh satu orang saja. Harus ada persetujuan dari salah satu direktur non-eksekutif yang memiliki hak veto. Direktur itu, secara ironis, adalah aku, Diandra Rinjani, yang Faris anggap hanya sebagai boneka cantik yang tugasnya hanya tersenyum dan menandatangani dokumen tanpa membaca. Faris tidak pernah tahu bahwa aku selalu menandatangani dokumen ini. Dia selalu menganggapnya sebagai formalitas kosong, bagian dari administrasi membosankan yang harus dilewati. Malam itu, 6 minggu lalu, aku menyetujui penarikan dana likuiditas perusahaan yang menjadi nafas utama Aditama Group. Dana itu dipindahkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, ke rekening escrow yang benar-benar tersembunyi di luar jangkauan Faris, di bawah manajemen Tuan Bramantio. Dia sekarang punya 70% saham dari perusahaan yang sebentar lagi hanya bernilai kertas bekas. Gumamku, membiarkan kepuasan dingin menjalari nadiku. Ini adalah pembalasan yang setimpal. Bukan tentang emosi, tapi tentang angka. Dan lebih dari itu, Nyonya, Alden menambahkan, menyerahkan sebuah tablet padaku. Layarnya memancarkan cahaya biru redup. Sesuai instruksimu, kami telah mengunci aksesnya ke semua jalur kredit jangka pendek. Dia tidak akan bisa mendapatkan pinjaman baru, karena semua laporan keuangannya kini menunjukkan lubang besar yang dibuat oleh penarikan 100 miliar tadi. Tidak ada bank yang mau menanggung risiko perusahaan tanpa modal kerja. Aku mengambil tablet itu, melihat angka yang tertera di sana. Saldo dana likuiditas perusahaan sudah 0 besar. 0. Sebuah angka yang akan membuat Faris terbangun dari mimpi mewahnya. Aku tersenyum tipis. Ini bukan balas dendam yang emosional. Ini adalah kalkulasi bisnis yang dingin. Faris telah merencanakan untuk menjadikanku miskin, membuangku seperti sampah. Aku merencanakan untuk menjadikannya bangkrut, tak berdaya, dan menyaksikannya merangkak kembali. Kemana kita sekarang, Tuan Bramantio? Tanyaku, menyerahkan kembali tablet itu pada Alden. Ke kantor barumu, Nyonya Presdir. Kami sudah menyiapkan ruangan di lantai 50 Tower Andromeda. Besok pagi, kau harus siap untuk menerima investor baru dan memulai rencana penyelamatan. Kita tidak punya banyak waktu sebelum Faris menyadari kekosongan itu. Mobil itu melaju dalam keheningan yang nyaman. Aku melihat keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang gemerlap. Aku teringat wajah Nyonya Puspita yang menghina dan tawa congkak Faris saat dia mendeklarasikan talak. Mereka benar-benar mengira aku hanya Diandra yang dulu. Mereka tidak tahu Diandra yang dulu sudah terkubur. Faris pasti akan panik saat dia menyadari bahwa semua rekening perusahaannya kosong.
Dia akan menyalahkan akunting, menyalahkan sistem, atau bahkan menyalahkan hacker asing, kataku menoleh ke Tuan Bramantio. Kita tidak perlu melakukan apa-apa untuk saat ini. Biarkan dia semakin yakin bahwa dia masih memegang kendali. Biarkan dia semakin keras menekan anak buahnya untuk mencari solusi yang tidak ada. Tuan Bramantio mengangguk setuju. Akan ada kepanikan internal dalam 24 jam ke depan. Faris akan mengadakan rapat darurat. Dia akan melihat berkas-berkas yang kau tandatangani 6 minggu lalu, tapi dia akan menganggapnya sebagai kesalahan administrasi di masa lalu, bukan sebagai penyebab utama. Biarkan dia berpikir begitu. Kelengahan adalah kelemahan terbesarnya, gumamku. Sekitar 30 menit kemudian, mobil berhenti di depan gedung pencakar langit yang menjulang, Tower Andromeda. Kaca depannya memantulkan cahaya bulan, tampak seperti kristal raksasa. Aku melangkah keluar, diikuti oleh Tuan Bramantio dan Alden. Mereka bukan lagi pengawalku, mereka adalah timku. Kami naik lift privat langsung menuju lantai 50. Pintu lift terbuka, dan aku disambut oleh aroma kayu cendana dan desain interior minimalis yang elegan. Ruangan kerjaku sangat luas. Seluruh dinding utamanya terbuat dari kaca, menyuguhkan pemandangan seluruh Jakarta yang terhampar seperti karpet permadani di bawah kakiku. Aku berjalan menuju meja kerja marmer putihku. Di atasnya sudah tersedia papan nama perunggu, Diandra Rinjani, Presdir Agnia Group. Agnia Group. Nama perusahaan baruku, yang selama 6 bulan terakhir diam-diam menyerap seluruh aset liquid Aditama Group. Agnia, yang berarti api yang suci, kini akan membakar habis sisa-sisa kebohongan yang kubangun bersama Faris. Aku menyentuh papan nama itu. Keheningan di ruangan ini terasa berbeda. Ini adalah keheningan kekuasaan, bukan keheningan kepatuhan. Alden, pastikan semua saluran komunikasi Faris dipantau. Aku ingin tahu setiap langkah paniknya, instruksiku, sambil menarik kursi eksekutif berbalut kulit hitam. Siap, Nyonya Presdir. Kami juga telah menyiapkan ringkasan lengkap tentang jadwal besok. Investor dari Seoul akan tiba jam 9 pagi, dan yang dari Dubai jam 11. Aku mengangguk. Faris berpikir dia akan segera mendapatkan investor baru setelah membuangku. Dia tidak tahu, aku tidak hanya memindahkan dana perusahaan. Aku juga memindahkan jaringan bisnisku. Orang-orang yang dulu berinvestasi karena kepercayaanku, bukan karena nama Aditama. Tuan Bramantio, pastikan semua berkas perceraian dan gugatan balik sudah siap dilayangkan minggu depan. Kita tidak akan menunda proses ini. Kita akan menunjukkan pada Faris bahwa ketika dia memintaku menandatangani perceraian, dia juga menandatangani surat kematian bisnisnya. Tuan Bramantio tersenyum, senyum yang jarang sekali kulihat darinya. Saya tidak sabar melihat Faris membaca berkas ini, Nyonya. Terutama bagian yang menyebutkan bahwa hak asuh rumah yang dia klaim sebagai miliknya, kini sepenuhnya berada di bawah Agnia Group, dan dia harus segera mengosongkannya. Aku mengambil napas panjang, menatap kota dari ketinggian. Malam ini, aku tidur sebagai Diandra yang baru, Diandra yang memegang kendali. Faris baru saja memulai permainannya dengan talak yang dia banggakan, tapi aku sudah menyelesaikannya dengan kalkulasi yang matang. Biarkan dia menikmati sisa 24 jam terakhir sebagai CEO dari kekaisaran kosongnya. Aku harus istirahat. Besok adalah hari pertama Agnia Group beroperasi secara penuh. Dan aku akan memastikan dunia tahu siapa yang seharusnya memegang kemudi. Aku menutup pintu kantor presdirku, meninggalkan Tuan Bramantio dan Alden yang masih sibuk merapikan jadwal besok. Aku melangkah ke apartemen privat yang terletak persis di atas kantorku, lantai 51. Apartemen itu adalah benteng pribadiku, dirancang untuk efisiensi dan keheningan. Jendela dari lantai ke langit-langit kembali memamerkan permadani cahaya Jakarta di bawah. Aku berdiri di sana, membiarkan kelelahan 6 bulan terakhir menghilang perlahan. Aku tahu, di rumah besar yang sekarang terasa asing bagiku, Faris baru saja memulai harinya dengan penuh kemenangan. Dia pasti menikmati kopi mahalnya, membayangkan masa depan yang cerah tanpa beban istri yang dia anggap bodoh dan tidak berguna. Pagi itu, di kantor Aditama Group, Faris Aditama sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Aku tahu persis bagaimana suasana hatinya. Alden sudah mengirimkan laporan audio singkat yang menangkap nada suaranya yang riang. Faris memasuki kantornya yang mewah, di sana Nyonya Puspita sudah menunggunya dengan senyum lebar, memegang sebuah brosur catering premium. Faris, dekorasi untuk pesta penyambutan investor kita harus spektakuler.
Kita harus membuat para investor itu terkesan sampai mereka tidak punya pilihan selain menandatangani kontrak, kata Nyonya Puspita, suaranya terdengar jernih melalui rekaman. Tentu saja, Ma. Ini akan menjadi pesta terbesar yang pernah kita adakan. Kita akan menunjukkan pada dunia bahwa tanpa Diandra, Aditama Group justru terbang tinggi, jawab Faris, tawanya renyah dan penuh arogansi. Lagi pula, kita sudah menyingkirkan Diandra. Beban mati itu hilang. Aku menarik napas panjang, senyum tipis terukir di bibirku. Betapa menyenangkannya melihat keyakinan itu. Tak lama setelah pembicaraan itu, Alden melaporkan, suasana di Aditama Group berubah tegang. Bima, manajer keuangan senior yang telah bekerja di sana selama 10 tahun, diminta menghadap Faris. Bima adalah orang yang jujur, tapi dia adalah seorang profesional. Dia tidak tahu bahwa 6 bulan terakhir, dia hanya menjadi saksi bisu dari skema pengosongan yang aku lakukan secara hati-hati. Pintu kantor Faris tertutup, tapi rekaman Alden menangkap semuanya. Ada apa, Bima? Kenapa wajahmu tegang sekali? Kau seperti baru melihat hantu, tanya Faris, suaranya mulai kehilangan keceriaan. Bima terdengar terengah-engah. Maaf, Pak Faris. Ada masalah serius. Sejak subuh, sistem akuntansi kami mengalami glitch aneh. Akses ke rekening operasional utama, yang seharusnya menampung dana likuid untuk biaya operasional bulan ini, dibatasi. Faris tertawa keras. Dibagi? Apa maksudmu dibatasi? Kau bicara seperti anak kecil yang baru belajar komputer. Kau seorang manajer keuangan, Bima, bukan teknisi IT. Bukan hanya itu, Pak. Saldo di 3 rekening utama kami, yang seharusnya bernilai 100 miliar lebih, kini menunjukkan saldo 0, ujar Bima, suaranya bergetar. Keheningan melanda ruangan itu selama beberapa detik. Faris pasti sedang memproses informasi yang tidak masuk akal baginya. Kau pasti bercanda. Coba cek lagi datanya. Itu pasti bug sistem. Atau jangan-jangan, kalian salah mengambil data dari rekening deposito yang sedang diblokir, gertak Faris. Sudah kami cek, Pak. Berulang kali. Bahkan kami meminta Bank Mandiri untuk melakukan cross-check data transaksi dari sisi mereka. Mereka mengonfirmasi bahwa semua dana tersebut dipindahkan dalam 6 transaksi besar selama semalam. Semuanya ditandatangani dan diverifikasi dengan kode keamanan tingkat tinggi, jelas Bima, terdengar putus asa. Aku tersenyum. Tentu saja. Aku telah mempersiapkan ini. Dipindahkan kemana? Suara Faris meninggi, mulai panik. Kami tidak tahu detail penerimanya, Pak. Karena sistem itu sekarang mengklasifikasikan transaksi itu sebagai internal group transfer, security level alpha 0. Hanya presdir lama yang punya hak akses itu. Faris sontak menggebrak meja. Jangan sebut nama Diandra di sini. Dia sudah tidak punya akses apapun. Dia menandatangani perjanjian yang menyatakan dia melepaskan semua haknya. Dia hanya memegang saham minoritas yang tidak signifikan. Nyonya Puspita, yang sejak tadi diam, kini menyela. Mungkin ini ulah si bodoh itu, Faris. Dia pasti menyewa hacker kelas murahan untuk membuat masalah. Faris menarik napas kasar. Bima, aku tidak mau tahu. Perbaiki ini dalam waktu 3 jam. Aku punya investor besar yang datang lusa. Aku tidak mau reputasiku rusak hanya karena sistem akuntansi kita seburuk ini. Segera panggil tim IT dan paksa mereka menemukan bug ini. Kita tidak bisa menunjukkan saldo 0. Tapi Pak, transaksi ini sah. Ini bukan bug. Ini adalah transfer dana yang benar-benar terjadi, Bima mencoba menjelaskan. Namun, Faris sudah kehilangan kesabaran. Baginya, mengakui bahwa dana itu hilang berarti mengakui bahwa dia dikalahkan oleh Diandra, sesuatu yang mustahil dalam pikirannya yang arogan. Cukup. Aku tidak mau dengar alasan. Ini pasti salah satu trik kotor Diandra untuk membalas talak kita. Atau kau, Bima, kau mungkin masih loyal padanya. Kau pasti sengaja tidak mau menyelesaikan masalah ini. Tuduh Faris tanpa dasar. Saya profesional, Pak. Saya hanya melaporkan fakta. Fakta macam apa? Aku membutuhkan solusi, bukan keluhan. Mulai sekarang, kau dipecat. Segera bereskan barang-barangmu dan jangan pernah kembali ke kantor ini. Aku akan mencari manajer keuangan yang loyal dan kompeten, bukan tukang mengeluh sepertimu. Faris berteriak, suaranya bergema nyaring. Aku menghela napas. Bima, orang yang tidak bersalah, menjadi korban pertama dari kepanikan Faris. Faris memang selalu begitu.
Ketika ada masalah, dia memecat sumber berita buruknya, berharap masalah itu ikut hilang bersamanya. Setelah memecat Bima, Faris tampaknya kembali tenang. Dia menoleh ke ibunya. "Ma, lupakan soal manajer keuangan yang tidak kompeten itu. Ini pasti hanya masalah kecil yang akan hilang setelah server di-restart. Fokus kita adalah pesta. Kita harus menunjukkan kemewahan. Investor dari Dubai, Tuan Halil, itu adalah kunci kita." Nyonya Puspita mengangguk setuju. "Benar. Kekuatan kita sekarang ada pada koneksi dan pesona kita, bukan pada saldo bank. Saldo bank bisa diisi kapan saja." Delusi mereka begitu tebal, begitu kuat, hingga aku nyaris kasihan. Mereka menganggap hilangnya 100 miliar hanya sebagai masalah kecil, yang disebabkan oleh glitch system, atau balasan picisan dari mantan istri. Mereka tidak tahu 100 miliar itu adalah nyawa Aditama Group, dan sekarang nyawa itu sudah pindah ke tanganku, Diandra Rinjani di Agnia Group. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan singkat kepada Alden. Pastikan Bima dihubungi sebelum dia meninggalkan gedung. Tawarkan pekerjaan dengan gaji 3 kali lipat. Beri dia posisi kepala analis keuangan di Agnia. Aku menghargai kejujuran dan profesionalisme. Alden, siap, Nyonya Prestir. Aku kembali menatap layar laptopku. Aku sedang memantau jadwal Faris. Dia sedang sibuk mengamankan catering dan venue mewah. Dia sama sekali tidak mencari cara untuk mengisi kembali 100 miliar yang hilang itu. Dia yakin Tuan Halil akan menjadi penyelamatnya. Tuan Halil, investor misterius yang Faris bangga-banggakan. Dia tidak tahu, Tuan Halil adalah asosiate lamaku, yang sudah aku yakinkan untuk berinvestasi di Agnia Group, bukan di Aditama. Aku sudah mengunci loyalitasnya jauh sebelum Faris menjatuhkan talak padaku. Sore itu, Faris tampak semakin percaya diri. Dia menelepon beberapa temannya, menyombongkan kebebasannya. Diandra sudah pergi. Sekarang aku bebas. Perusahaan ini sepenuhnya milikku. Aku akan mengadakan pesta besar lusa malam. Kalian harus datang dan lihat bagaimana aku merayakan dimulainya era baru Aditama, katanya dengan nada yang terlalu keras, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Aku memejamkan mata. Sudah saatnya mengirim undangan. Di layar dashboard Agnia muncul notifikasi. Transfer complete. 100% aset liquid Aditama Group. Doni. Aku mengambil napas, merasakan dinginnya marmer di bawah ujung jariku. Faris sebentar lagi akan mengirimiku undangan ejekan, memintaku datang sebagai mantan istri yang gagal. Aku sudah siap. Aku beralih ke jadwal Tuan Bramantio. Tuan Bramantio, pastikan gugatan balik perceraian kita diajukan pukul 8 pagi lusa. Tepat saat Faris seharusnya sedang sibuk menyambut Tuan Halil, gumamku pada diri sendiri. Aku akan membiarkan Faris hidup dalam kegembiraan delusinya selama 2 hari penuh. Aku akan membiarkannya menghabiskan jutaan rupiah untuk pesta yang akan menjadi saksi bisu kehancurannya. Aku bangkit, berjalan menuju kamar tidur. Di atas nakas, ada kartu undangan pesta yang baru dicetak, sebuah mock-up yang aku persiapkan sendiri. Undangan itu ditujukan kepadaku, tapi bukan sebagai Diandra, istri yang tersingkir. Aku akan datang ke pestanya. Aku akan datang tepat saat dia mencapai puncak arogansinya. Malam ini, Jakarta tampak begitu tenang, seolah tahu badai besar sedang menunggu di sudut jalan. Aku harus tidur. Aku butuh energi untuk memainkan peran gembel yang terbuang di pesta yang akan menghabiskan Faris. Biarkan Faris menikmati 24 jam lagi sebagai raja kekaisaran yang hanya terdiri dari ilusi dan udara kosong. Itu adalah kebahagiaan palsu terakhirnya. Faris mondar-mandir di ruang kerjanya, aura keangkuhan kembali membungkusnya setelah memecat Bima. Bagi Faris, mengusir orang yang membawa kabar buruk sama efektifnya dengan menyelesaikan masalah itu sendiri. Aku sudah bilang, Ma. Semuanya baik-baik saja, Faris berkata kepada Nyonya Puspita yang sedang mengamati cincin berliannya. Para investor itu hanya ingin melihat seberapa percaya diri kita. Aditama Group tidak akan pernah goyah hanya karena glitch sistem konyol itu. Ponsel Faris berdering. Matanya langsung menyala saat melihat nama yang tertera, Sekretaris Tuan Halil. Ah, ini dia kuncinya, bisik Faris, mengangkat panggilan itu dengan nada yang dibuat sangat profesional. Nyonya Puspita membungkuk, menahan napas. Ya, saya Faris Aditama. Syukurlah Bapak Halil akan hadir. Tentu, kami sudah menyiapkan penyambutan yang paling berkesan. Bapak Halil adalah kehormatan bagi kami.
Kami tidak sabar untuk mendiskusikan investasi ratusan juta dolar yang akan membawa Aditama ke level berikutnya. Faris menutup telepon dengan senyum lebar, senyum kemenangan yang menjijikkan. Dia melemparkan ponselnya ke meja kayu mahoni. Dia datang, Ma. Tuan Halil datang. Dia tiba lusa malam, tepat saat pesta dimulai. Dia sangat antusias dengan proposal kita. 100 miliar yang hilang itu, sebentar lagi akan menjadi miliaran dolar masuk. Seru Faris, memeluk ibunya. Nyonya Puspita membalas pelukan putranya dengan bangga. Kau memang pewaris Aditama sejati, nak. Bukan seperti Diandra yang dingin dan kaku itu. Lihat, dia pergi dan keberuntungan langsung kembali ke sisi kita. Dia hanya beban, Ma. Beban yang selama ini menahan laju pertumbuhan kita. Sekarang kita bebas. Faris berjalan menuju laci arsip, mengambil sebuah kotak beludru merah. Aku sudah siapkan ini. Undangan khusus. Untuk siapa? Tanya Nyonya Puspita, matanya berbinar. Faris tertawa, tawa yang tidak memiliki emosi selain kesenangan semu. Untuk mantan istriku, Diandra Rinjani. Aku ingin dia datang dan melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa indahnya kehidupanku setelah dia pergi. Aku ingin dia menyaksikan kegemilangan Aditama yang akan meledak saat Tuan Halil menandatangani kontrak. Aku ingin dia merasa menyesal seumur hidupnya. Nyonya Puspita terkekeh. Itu ide yang kejam. Aku menyukainya. Tapi pastikan dia tahu, dia datang sebagai tamu yang tidak dihormati. Sebagai debu yang diinjak. Faris mengangguk. Dia kemudian memanggil kurir perusahaan, memastikan undangan itu dikirimkan secara pribadi dan cepat. Undangan itu adalah puncak arogansi Faris, sebuah pukulan terakhir yang ingin dia layangkan kepada wanita yang dia yakini telah hancur dan menjadi gembel. Aku sedang duduk di lantai 43, kantor pusat Agnia Group. Jendela kaca setinggi langit-langit memamerkan lanskap Jakarta yang mulai berhias cahaya senja. Ini adalah kantor yang dibangun dari keringat dan strategi sunyiku, bukan dari nama keluarga atau keberuntungan. Di hadapanku, layar dashboard Agnia memancarkan cahaya hijau yang menenangkan. Semua metrik stabil. Dan yang paling penting, di sudut kanan atas, ada sebuah kolom kecil yang berkedip dengan tulisan final. Aset liquid Aditama Group. Transfer 100% complete. Funds secured. 100 miliar yang mereka anggap hanya glitch system, kini sudah mendarat dengan aman. Aditama Group sekarang hanyalah cangkang kosong yang mewah, siap hancur saat disentuh. Pintu kantorku diketuk perlahan. Alden, asisten setiaku yang baru saja menyelesaikan proses perekrutan Bima, masuk dengan wajah serius. Nyonya Presdir, ini ada kiriman dari Aditama Group. Dikirim khusus oleh Faris. Surat undangan untuk pesta lusa, kata Alden, meletakkan kotak beludru merah itu di meja marmerku. Aku mengangguk, tanpa mengalihkan pandangan dari data keuangan Agnia. Buka saja, kataku datar. Alden dengan hati-hati mengangkat tutup kotak. Di dalamnya, terdapat kartu undangan berdesain minimalis mewah, dicetak dengan tinta emas timbul. Namun, di bawah namaku, Faris menambahkan catatan tulisan tangan yang panjang. Alden membacanya dengan sedikit rasa mual. Diandra Rinjani yang malang. Datanglah. Aku ingin kau melihat kemewahan yang tidak akan pernah kau dapatkan lagi. Lihatlah seberapa cepat perusahaan ini bangkit setelah sampah sepertimu tersingkir. Datanglah sebagai gembel yang diusir, dan saksikan bagaimana aku, Faris Aditama, akan menjadi raja baru, diselamatkan oleh Tuan Halil. Anggap saja ini malam terakhirmu melihat kebahagiaan sejati. Aku akhirnya mengalihkan pandanganku dari layar, menatap kartu undangan itu dengan tatapan kosong. Faris terlalu percaya diri. Arogansinya sudah mencapai titik didih yang mematikan. Begitu kasar, Nyonya Presdir. Apakah perlu kita kembalikan saja? Tanya Alden, nada suaranya dipenuhi amarah yang tertahan. Aku tersenyum tipis, senyum yang jarang kuberikan, senyum yang hanya muncul saat aku sedang menyusun rencana paling kejam. Tidak, Alden. Undangan ini adalah permintaanku yang tidak terucapkan. Aku pasti akan datang. Dia ingin aku datang sebagai gembel. Baiklah. Aku meraih ponselku dan mengirim pesan kepada perancang busanaku. Aku, gaun untuk lusa malam. Warna merah marun. Desain yang paling elegan. Aku ingin gaun itu menjerit kekuasaan. Lalu, aku menghubungi Tuan Bramantio, pengacaraku.
Tuan Bramantio, pastikan semua berkas gugatan balik perceraian sudah ditandatangani. Saya tidak mau ada penundaan sedikit pun. Siap, Nyonya Diandra. Berkas sudah lengkap. Kita hanya menunggu waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan adalah pukul 8 pagi lusa. Pukul 8 pagi, Tuan Bramantio. Saya ingin Faris mendapat kejutan besar itu sebelum dia mulai menyambut tamunya di sore hari. Saya ingin dia menghabiskan seluruh hari itu dalam kepanikan. Mengapa begitu pagi, Nyonya? Karena kegembiraan palsunya harus dihancurkan sejak mentari terbit. Gugatan itu berisi tuntutan pembagian harta Gonogini yang akan menuntut semua aset pribadi Faris. Tentu saja, itu hanyalah formalitas, karena aset perusahaan sudah pindah. Tapi itu akan menghabiskan energi psikisnya. Aku menutup telepon, kembali menatap kartu undangan Faris. Sebuah perayaan untuk kehancuranku. Ironis. Aku bangkit dan berjalan menuju jendela, menatap ke bawah pada lampu-lampu mobil yang bergerak seperti semut. Faris benar-benar berpikir bahwa 100 miliar itu adalah harta terakhir Aditama Group. Dia tidak tahu yang dia lihat hanyalah debu. Pesta lusa malam itu, bagi Faris dan Nyonya Puspita, adalah deklarasi kebebasan mereka. Bagi Tuan Halil, itu adalah panggung penandatanganan kontrak Agnia. Dan bagiku, itu adalah panggung eksekusi. Aku akan datang, bukan sebagai gembel yang diusir, tapi sebagai algojo yang mengklaim hutangnya. Aku mengambil laptopku, memeriksa kembali jadwal Tuan Halil. Penerbangan dari Dubai mendarat pukul 6 sore. Pesta dimulai pukul 7. Faris sudah menyiapkan pidato kemenangan yang panjang dan bombastis, aku yakin itu. Dia akan menyombongkan kebebasannya, lalu memperkenalkan Tuan Halil sebagai penyelamat Aditama Group. Aku akan membiarkan dia mencapai puncak pidatonya. Aku akan membiarkan dia merasakan kemenangannya selama beberapa menit. Itu adalah hadiah terakhir dari mantan istrinya yang malang. Aku berjalan perlahan menuju kamar. Tubuhku terasa lelah. Bukan karena pekerjaan, tapi karena menahan badai emosi yang ingin Faris lihat meledak dalam diriku. Aku harus terlihat hancur saat pesta itu, agar Faris merasa puas. Tapi saat kebenaran terungkap, kontras antara gembel yang dia undang dan presiden direktur yang menghancurkannya akan menjadi tontonan terbaik di Jakarta. Besok adalah hari terakhir Faris sebagai seorang pengusaha yang utuh. Besok adalah hari terakhir dia mengira dia lebih pintar dariku. Aku hanya perlu menunggu. Menunggu fajar lusa terbit, membawa serta gugatan perceraian yang akan merobek egonya, dan pesta yang akan merobek kekaisarannya. Aku memejamkan mata, membiarkan keheningan Agnia Group menyelimutiku. Ketenangan ini adalah kekuatanku. Faris, dia hanya mengandalkan ilusi dan kebisingan. Dan ilusi, betapapun megahnya, selalu bisa dirobohkan dengan satu sentuhan jari. Aku hanya perlu memastikan, sentuhan itu dilakukan pada waktu yang tepat. Fajar lusa menyingsing dengan sangat lambat. Aku tahu di kediaman Aditama, Faris pasti sudah menerima amplop coklat resmi dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan tepat pukul 8 pagi. Reaksi apa yang dia tunjukkan, aku tidak perlu melihatnya secara langsung. Aku bisa membayangkan wajahnya yang merah padam, egonya yang meronta, membaca tuntutan Gonogini yang akan menargetkan semua aset pribadi yang dia simpan di luar perusahaan. Kepanikan itu pasti muncul, tapi segera akan diredam oleh pemikiran dangkal. Diandra hanya ingin memeras sedikit sebelum aku menjadi raja. Mungkin begitulah pikirnya. Dia akan menunda mengurus gugatan itu. Dia akan membiarkannya. Karena malam ini, baginya, adalah prioritas tunggal. Malam ini adalah penobatan dirinya sebagai penyelamat Aditama, berkat investasi Tuan Halil yang sebentar lagi akan diresmikan. Aku menghabiskan hari itu dalam ketenangan absolut di penthouse baruku, jauh dari hiruk-pikuk persiapan pesta yang pasti sedang dilakukan Faris. Ketenangan adalah baju besi terkuatku. Saat jarum jam menunjuk angka 6 sore, tim penata riasku mulai bekerja. Aku memandang diriku di cermin. Wajahku tidak menyiratkan kekalahan, tapi juga tidak menyiratkan kemenangan. Yang terpancar hanyalah keseriusan yang mematikan. Gaun yang kurencanakan, yang kukirimkan permintaannya kepada perancang terbaik di Asia, sudah tergantung di sudut kamar. Gaun malam dari sutra marun pekat, membalut tubuhku dengan sempurna, potongan leher yang tinggi dan elegan, namun lengan panjang yang menutupi kulitku hingga pergelangan tangan. Itu bukan gaun untuk menarik perhatian, tapi gaun untuk menuntut rasa hormat. Gaun yang menjerit kekuasaan, persis seperti permintaanku. Aku menambahkan sedikit perhiasan,
anting berlian sederhana yang memancarkan cahaya dingin. Tidak ada kalung, aku tidak ingin ada yang mengalihkan fokus dari mataku. Alden sudah menunggu di bawah, mobil dinas baru Agnia Group yang gelap dan mengkilap sudah siap mengantarku menuju Crystal Ballroom di salah satu hotel bintang 7 termahal di Jakarta. Hotel yang dulunya sering kudatangi bersama Faris, saat aku masih menjadi Nyonya Aditama yang patuh dan bodoh. Saat mobil melaju, aku mengeluarkan ponselku untuk terakhir kalinya. Aku mengecek berita penerbangan. Pesawat Tuan Halil mendarat tepat waktu. Dia pasti sedang dalam perjalanan. Aku memejamkan mata, mengumpulkan semua emosi sisa yang mungkin bisa membuat Faris puas melihatnya. Tapi tidak ada yang tersisa, hanya kekosongan yang dingin. Aku sudah membuang Diandra yang lemah jauh-jauh. Yang tersisa hanyalah Presdir Agnia. Crystal Ballroom sudah berdesir seperti sarang lebah emas. Lampu kristal memantulkan cahaya pada lantai marmer Italia yang mahal. Faris memang tahu cara membuang uang. Di pintu masuk, para fotografer berderet, menanti kedatangan para VIP. Musik orkestra mengalun lembut, memainkan melodi kemenangan yang terasa mencekik. Alden membuka pintu mobil. Aku melangkah keluar, langsung disambut oleh kilatan blitz kamera yang serentak. Ini adalah kejutan pertama untuk Faris. Dia mengundangku sebagai gembel yang diusir, dan aku datang sebagai berita utama malam itu. Aku melangkah di atas karpet merah, langkahku lambat, terkontrol. Aku mendengar bisikan-bisikan. Mereka semua mengenalku. Selama 10 tahun, aku adalah bayangan Faris, Nyonya Aditama yang anggun namun pendiam. Mereka tahu aku sudah dicerai, mereka tahu aku diusir dari perusahaan. Mereka pasti bertanya-tanya, mengapa aku datang dengan tampilan seperti ini. Aku melewati area penerimaan tamu, pandanganku terarah lurus ke depan, ke pusat panggung di mana Faris sudah berdiri, tinggi dan sombong, dikelilingi oleh dewan direksi yang baru dan para investor kecil yang diundangnya. Faris sedang tertawa lebar, mengangkat gelas sampanye mahal, ketika pandangannya tidak sengaja jatuh padaku. Tawa itu seketika menghilang. Seluruh ruangan, yang tadinya dipenuhi kebisingan perayaan, seolah menahan napasnya. Kehadiranku menciptakan pusaran keheningan yang menarik perhatian semua orang, termasuk Nyonya Puspita, ibu mertuaku, yang sedang asik bergosip di sudut ruangan. Aku terus melangkah, tidak terburu-buru, menikmati setiap ekspresi kebingungan, keterkejutan, dan kemarahan yang membekukan wajah Faris. Wajahnya, yang biasanya dipenuhi warna merah muda karena arogansi, kini memucat pasi. Matanya menyipit, berusaha memastikan bahwa yang dia lihat bukanlah hantu. Diandra? Desisnya, suaranya nyaris tidak terdengar di tengah musik yang kini terasa terlalu keras. Nyonya Puspita adalah yang pertama bergerak. Dengan gaun ungu beludru yang mencolok, dia bergegas mendekatiku, wajahnya dipenuhi rasa jijik yang campur aduk dengan kekagetan. "Lihat siapa yang datang," katanya keras, memastikan semua orang di sekitar kami bisa mendengarnya. Dia berhenti 2 langkah dariku. "Setelah diusir dari rumah kami dan dicampakkan dari perusahaan suamimu, rupanya kau tidak punya harga diri, Diandra." Aku berhenti. Aku menatapnya. Senyum tipis yang mematikan tersungging di bibirku. "Selamat malam, Nyonya Puspita," kataku, suaraku tenang dan rendah. Kontras dengan jeritan suaranya. "Gaun merah marun itu, astaga. Kau tidak salah kostum? Kau datang ke sini sebagai tamu, bukan sebagai tuan rumah. Atau jangan-jangan, kau datang untuk numpang makan?" Sindirnya, nadanya meremehkan, seolah aku adalah pengemis yang nekat masuk ke pesta bangsawan. Aku membiarkannya bicara. Kata-kata pedasnya tidak menyakitiku sedikit pun. Itu seperti suara angin yang lewat. Faris akhirnya bergabung, matanya menelanjangi penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia marah karena aku tidak datang sebagai gembel seperti yang dia inginkan, tapi dia tetap harus mempertahankan perannya sebagai pemenang. "Wah, Diandra." Kejutan yang menyenangkan. Faris memaksa dirinya tersenyum lebar, senyum palsu yang tidak mencapai matanya. Dia meraih tanganku dengan cepat, menggenggamnya kuat, berusaha memberiku pesan bahwa dia masih memiliki kendali. "Sayang sekali, kau datang di saat yang tepat untuk menyaksikan kebangkitan suamimu dan kejatuhanmu sendiri. Kau datang untuk menjadi saksi," bisiknya tajam, hanya untuk kudengar. Aku menarik tanganku pelan, tanpa perlawanan yang dramatis, tapi dengan ketegasan yang mutlak. "Tentu saja, Faris. Aku datang untuk menjadi saksi. Aku selalu tahu bagaimana menyaksikan hal-hal penting," balasku. "Lihat dirimu. Kau bahkan masih berani mengenakan pakaian mahal.
Apakah ini uang hasil penjualan perhiasan yang kau sembunyikan? Nyonya Puspita menambahkan, matanya tertuju pada berlian di telingaku. Faris melirikku. Kau datang untuk mencari belas kasihan, Diandra? Kau berharap Tuan Halil akan berinvestasi padamu, bukan padaku? Kau ini polos atau bodoh? Perusahaan Aditama yang dia minati. Dan aku adalah nahkodanya sekarang. Aku mengangkat bahuku sedikit. Aku datang karena diundang, Faris. Dan seorang nyonya harus selalu menghormati undangan. Aku kemudian mengalihkan perhatianku dari mereka, membuat Faris dan ibunya terlihat konyol di tengah ballroom. Aku berjalan ke meja kosong terdekat, mengambil gelas air mineral, dan hanya berdiri di sana, mengamati. Faris, yang menyadari bahwa aku tidak bereaksi sesuai harapannya, berusaha menenangkan diri dan kembali ke perannya. Dia kembali ke panggung, meraih mikrofon. Para hadirin sekalian, perhatian sebentar. Serunya, suaranya bergema di seluruh ruangan. Aku menyesap airku, membiarkan kebisingan kembali memenuhi ruangan. Ini adalah momennya. Momen di mana dia akan memproklamirkan kemenangan yang hanya berusia beberapa jam. Saya, Faris Aditama, dengan bangga berdiri di hadapan Anda semua malam ini. Ia memulai pidatonya, suaranya bergetar karena kegembiraan yang tak tertahan. Seperti yang Anda semua tahu, beberapa bulan terakhir adalah masa yang sulit bagi Aditama Group. Ada badai. Ada perselisihan internal. Bahkan, ada upaya sabotase dari pihak-pihak yang tidak menginginkan kemajuan perusahaan ini. Aku menahan senyumku. Subtilitas bukan keahlian Faris. Dia langsung menyerangku. Namun, badai itu sudah berlalu. Orang-orang yang menahan perusahaan ini sudah kami singkirkan. Saya berterima kasih kepada istri saya, maksud saya mantan istri saya, Diandra, yang sudah bersedia meninggalkan perusahaan dan menyerahkan semua kendali, membuat saya lebih mudah untuk membersihkan kekacauan yang ada. Tawa kecil terdengar di antara beberapa tamu yang canggung. Faris tidak peduli. Dia mabuk kekuasaan. Dan karena langkah berani itu, karena ketegasan saya dalam memimpin, malam ini kita bukan hanya merayakan kebangkitan. Kita merayakan kelahiran kembali Aditama Group sebagai raksasa baru. Semua ini terjadi berkat kepercayaan luar biasa dari seorang tokoh internasional. Seorang pria yang reputasinya mendahului dirinya sendiri. Investor yang akan menyuntikkan dana tidak terhingga, yang tidak hanya menyelamatkan, tetapi melipat gandakan kekayaan kita. Aku melihat ke arah pintu. Waktu yang tepat. Faris mengangkat kedua tangannya ke udara, menatapku sekilas dengan tatapan mengejek. Matanya berkata, "Lihat, Diandra. Aku raja barumu. Tanpa basa-basi lagi, saya ingin Anda semua menyambut penyelamat kita. Penyelamat Aditama Group. Orang yang saya banggakan telah memilih saya sebagai mitranya. Tuan Halil." Tirai besar di belakang panggung tiba-tiba tersibak. Lampu spot yang kuat mengarah ke lorong utama. Semua mata di ballroom tertuju ke sana. Jantungku tidak berdebar, tapi perutku terasa dingin. Aku tahu, ini adalah detik-detik terakhir sebelum Faris menyadari bahwa dia bukan hanya kehilangan istri, tapi juga seluruh dunianya. Di tengah lorong, muncul seorang pria tinggi, berjas abu-abu gelap yang disesuaikan dengan sempurna, dikawal oleh dua pengawal yang tampak seperti tembok batu. Tuan Halil. Aura dominasinya segera mengisi ruangan. Faris berlari menuruni panggung seperti anjing yang gembira, wajahnya berseri-seri, tangannya terentang, siap menyambut Tuan Halil dengan pelukan dan jabat tangan yang penuh kemenangan. Tuan Halil, selamat datang. Suatu kehormatan besar. Seru Faris, langkahnya cepat dan mantap. Tuan Halil tidak melirik Faris. Wajahnya yang keras, dengan garis-garis tegas yang menunjukkan pengalaman bertahun-tahun di puncak rantai makanan bisnis internasional, terarah lurus ke depan. Faris sudah berada dalam jangkauan jabat tangan, namun Tuan Halil melewatinya begitu saja, seolah Faris adalah dekorasi panggung yang tidak penting. Langkah kaki Tuan Halil terdengar sangat jelas di tengah keheningan yang mematikan. Dia berjalan lurus, melintasi karpet merah, meninggalkan Faris yang terpaku di tengah jalan dengan tangan masih terentang, wajahnya perlahan berubah dari kegembiraan menjadi kebingungan yang mengerikan. Tuan Halil berjalan ke arahku. Dia berhenti tepat di hadapanku. Matanya yang tajam mengunci pandanganku. Dia tidak melihat ke Faris, tidak melihat ke Nyonya Puspita yang mematung di sampingku. Hanya aku. Dia membungkuk sedikit, gerakan yang begitu elegan dan penuh rasa hormat. Dia meraih tanganku dengan lembut, dan tanpa melepaskan kontak mata, dia mengecup punggung tanganku.
Maaf saya terlambat, Nyonya Presdir. Keheningan yang datang saat Tuan Halil melangkah masuk bukanlah keheningan biasa, melainkan vakum yang menghisap semua suara, semua udara. Itu adalah keheningan yang dihasilkan oleh kekuasaan absolut. Semua mata yang sebelumnya penuh rasa ingin tahu dan antisipasi, kini dipenuhi rasa takut yang campur aduk. Faris Aditama, suamiku, yang baru saja memproklamasikan dirinya sebagai raja perusahaan, berlari menuruni panggung dengan kegirangan yang menjijikkan. Tangan kanannya terulur, postur tubuhnya membungkuk sedikit, menunjukkan penghormatan yang palsu namun penuh harap. Tuan Halil, selamat datang. Suatu kehormatan besar. Seru Faris lagi, suaranya kini terdengar cempreng dan sumbang, tidak sesuai dengan keagungan momen. Tuan Halil tidak berhenti. Dia tidak melambatkan langkahnya. Tubuhnya yang tinggi dan tegap, dibalut jas abu-abu yang terlihat sangat mahal, hingga memancarkan aura ribuan dolar per sentimeter, terus bergerak maju. Matanya, tajam dan dingin, fokus pada satu titik, seolah tidak ada orang lain di ruangan itu kecuali dirinya dan tujuannya. Faris sudah di depannya. Faris sudah dalam posisi siap menyambut jabat tangan penuh berkah itu. Namun, Tuan Halil melewatinya. Dia melangkah di samping Faris, seolah Faris adalah patung lilin yang ditempatkan di jalur karpet merah, tidak layak mendapat perhatian sekecil apapun. Tidak ada lirikan, tidak ada anggukan, bahkan tidak ada sedikit pun pergerakan mata. Faris benar-benar diabaikan. Aku melihat ekspresi Faris. Itu adalah karya seni dari penghinaan yang sempurna. Dalam sepersekian detik, kegembiraan yang meluap-luap di wajahnya menguap. Matanya melebar, tangannya yang terulur membeku di udara, dan warna merah muda kemenangan di pipinya memudar, digantikan oleh warna pucat yang mengerikan. Dia mematung di tengah lorong, sendirian, seperti pengemis yang diusir dari pintu masuk istana yang baru saja ia klaim sebagai miliknya. Langkah sepatu kulit Tuan Halil terdengar mendominasi di lantai marmer, seolah mengumumkan hukuman mati bagi keangkuhan Faris. Dia berjalan lurus, tanpa keraguan, menuju satu-satunya tempat di ruangan itu yang menarik perhatiannya. Meja bundar tempat aku duduk bersama Nyonya Puspita, mantan ibu mertuaku. Nyonya Puspita telah menjadi batu. Dia menatap pemandangan itu, sepasang matanya yang biasanya penuh cibiran kini dipenuhi rasa ngeri yang baru. Dia pasti berpikir, ini tidak mungkin, ini tidak masuk akal. Tuan Halil berhenti tepat di hadapanku. Aku duduk tegak, kedua tanganku melipat di pangkuan, tidak menunjukkan emosi apapun. Aku membiarkan hawa dingin dari kehadirannya merayap ke kulitku. Dia adalah representasi dari kekuatan global yang bahkan Aditama Group di masa jayanya tidak pernah berani mimpi untuk berinteraksi dengannya. Wajahnya, yang keras seperti pahatan batu, kini melembut sedikit saat menatapku. Hanya sedikit. Tuan Halil membungkuk. Itu bukan sekadar anggukan sopan biasa. Itu adalah gerakan membungkuk formal, yang dilakukan oleh seorang pria berstatus sangat tinggi, menunjukkan penghormatan tulus kepada seseorang yang ia anggap sederajat atau bahkan lebih tinggi dalam rantai otoritas. Seluruh ruangan menahan napas. Faris masih berdiri terpaku 5 meter di belakang Tuan Halil, kepalanya berputar, berusaha mencerna pemandangan yang menghancurkan narasinya. Tangan Tuan Halil terulur. Dia meraih tanganku dengan sangat lembut, seolah aku adalah porselen yang sangat berharga. Jari jemarinya yang panjang dan kuat menyentuh punggung tanganku. Pandangan kami terkunci. Matanya yang coklat gelap, penuh perhitungan, seolah sedang membaca semua rencanaku yang tersembunyi. Dia mengangkat tanganku sedikit, dan tanpa melepaskan kontak mata, bibirnya menyentuh punggung tanganku. Itu adalah ciuman tangan yang singkat, namun mengandung bobot miliaran dolar dan kehormatan yang tak terhingga. Dia menegakkan tubuhnya, kembali ke ketinggiannya yang mengintimidasi. Suaranya dalam, bergetar rendah, terdengar seperti guntur yang jauh namun pasti, menggema melalui sistem tata suara yang hening. Maaf saya terlambat, Nyonya Presdir. Nyonya Presdir. Kata-kata itu menampar Faris lebih keras daripada pukulan fisik. Diandra bukan hanya mantan istri, bukan hanya orang buangan, tapi Nyonya Presdir. Seluruh ballroom meledak dengan bisikan. Bisikan itu terdengar seperti gerombolan serangga yang tiba-tiba dilepaskan di tengah keheningan. Orang-orang mulai bergeser di kursi mereka, menoleh ke arah Faris, lalu kembali menatapku dengan mata yang baru. Aku merasakan getaran di sampingku. Nyonya Puspita, yang biasanya sangat cepat bereaksi dengan amarah, kini hanya bisa memegang tepi meja, kuku jarinya memutih karena tekanan. Faris akhirnya bergerak. Gerakannya tersentak.
Dia berjalan maju 2 langkah, wajahnya kini tidak lagi pucat, melainkan merah gelap karena percampuran antara kebingungan, rasa malu, dan kemarahan yang membakar. Tuan Halil, ada kesalahan. Seru Faris, suaranya pecah. Ini Diandra, mantan istri saya. Dia tidak lagi terlibat di perusahaan. Dia datang hanya sebagai tamu biasa. Saya Faris Aditama, CEO Aditama Group. Faris berusaha menarik perhatian Tuan Halil, berjalan cepat dan berdiri di sisi Halil, mencoba memaksakan dirinya ke dalam percakapan. Tuan Halil mengabaikannya lagi. Dia tetap berdiri menghadapku, seolah Faris adalah nyamuk yang berdengung di telinganya. Aku memberinya senyum kecil, senyum yang tidak mencapai mataku. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Tuan Halil, kataku, suaraku datar dan tenang, seolah kami sedang berdiskusi tentang cuaca, bukan tentang kehancuran karir Faris. Saya tahu betapa padatnya jadwal Anda. Tapi kedatangan Anda tepat waktu. Faris baru saja selesai merayakan kemenangannya. Tuan Halil tersenyum. Itu adalah senyum predator, cepat dan mematikan. Dia akhirnya menoleh. Dia menatap Faris, tetapi itu adalah tatapan yang memandang rendah, seolah ia sedang mengamati spesimen serangga. Aditama? Tanya Tuan Halil, nadanya penuh keraguan. Ah ya. Aditama Group. Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas akut akhir-akhir ini. Faris menegakkan dadanya. Tepat sekali, Tuan. Tapi dengan suntikan dana Anda, masalah itu sudah teratasi. Kami akan menjadi raksasa baru. Saya telah membersihkan internal perusahaan, mengusir semua elemen yang menghambat. Kami siap maju. Tuan Halil mengambil langkah menjauh dari Faris, kembali berdiri dekat denganku. Gerakan menjauh itu terasa seperti penolakan yang brutal. Anda membersihkan internal, katamu? Tanya Tuan Halil, menoleh ke arah kerumunan, suaranya semakin keras, kini mengambil alih panggung tanpa perlu mikrofon. Menarik. Saya datang ke sini malam ini atas undangan yang sangat spesifik. Faris terlihat bingung. Ya, tentu saja, Tuan. Undangan dari saya. Kita akan meresmikan kemitraan yang akan membuat nama Faris Aditama dan Aditama Group melambung tinggi. Tuan Halil menggelengkan kepalanya perlahan. Keheningan kembali membebani ruangan. Anda keliru, kata Tuan Halil dengan nada tenang dan tegas. Saya tidak pernah melakukan kemitraan dengan perusahaan yang sedang dalam masa krisis, apalagi dengan orang yang baru saya ketahui namanya beberapa jam lalu. Faris tersentak mundur seolah dipukul. Apa? Tapi, surat penawaran, email, pertemuan via Zoom dengan perwakilan Anda. Saya hanya berhubungan dengan para profesional yang memiliki rekam jejak yang terbukti, Faris. Tuan Halil mengucapkan nama Faris dengan nada yang menghina. Dan para profesional tersebut yang Anda sebut sebagai elemen yang menghambat dan masalah internal yang Anda usir, ternyata adalah orang-orang yang selama ini menjalankan perusahaan ini dengan baik. Mataku melirik ke arah Nyonya Puspita. Wajahnya yang keriput kini terlihat kendur. Dia mengerti kemana arah pembicaraan ini. Anda salah, Tuan Halil. Kami sudah bicara tentang investasi 1 triliun. Desak Faris, suaranya hampir histeris, kontrolnya mulai hilang. Anda tidak bisa tiba-tiba berubah pikiran di depan semua orang. Tuan Halil menghela napas, seolah berurusan dengan Faris adalah tugas yang membosankan. Biarkan saya perjelas, kata Tuan Halil, kini menatapku dengan senyum kecil yang lebih hangat. Saya adalah investor, dan saya adalah mitra bisnis strategis. Saya mencari stabilitas, aset yang teruji, dan manajemen yang kompeten. Saya tidak tertarik pada perusahaan cangkang kosong yang sedang berada di ambang kebangkrutan karena dipimpin oleh manajemen yang sembrono. Faris berteriak. Cangkang kosong? Perusahaan saya memiliki aset bernilai puluhan triliun. Aset di atas kertas yang tidak dapat bergerak tanpa likuiditas, koreksi Tuan Halil dengan dingin. Dan likuiditas itu yang Anda sangat butuhkan untuk membayar semua hutang jatuh tempo sudah tidak ada. Anda tahu itu, bukan? Faris menelan ludah, matanya mulai mencari-cari di sekitar ruangan, mencari dukungan yang tidak akan ia temukan. Dia ingat manajer keuangan yang memperingatkannya tentang pembatasan akses. Dia ingat bagaimana ia menepisnya sebagai gangguan sistem. Aku menyesap airku lagi, menikmati pemandangan Faris yang mulai panik. Saya menginvestasikan modal saya. Tapi tidak ke Aditama Group yang sedang Anda pimpin, lanjut Tuan Halil, nadanya kini sangat jelas. Saya berinvestasi ke masa depan.
Saya berinvestasi ke kepemimpinan yang saya percaya. Saya berinvestasi ke Diandra, Nyonya Presdir yang sah, yang telah saya amati selama 6 bulan terakhir, bahkan saat dia masih berusaha menyelamatkan perusahaan ini dari kerusakan yang Anda ciptakan. Tuan Halil meraih tanganku lagi, kali ini bukan untuk dicium, tapi untuk digenggam sebagai simbol kemitraan. Kami berdiri berdampingan. Saya di sini malam ini untuk mengumumkan bahwa investasi strategis dari Halil Capital akan sepenuhnya berada di bawah kendali Nyonya Diandra Aditama. Dia adalah Presdir dan CEO dari entitas bisnis baru kami. Faris Aditama dan Nyonya Puspita, selamat atas masa pensiun dini Anda. Keributan di ruangan itu berubah dari bisikan menjadi pekikan kaget. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah pesaing dan rekan bisnis yang haus darah, segera mengeluarkan ponsel mereka, siap menyebarkan berita skandal ini. Faris mulai bergetar. Wajahnya benar-benar berubah ungu karena amarah dan rasa malu. Dia tidak lagi terlihat seperti CEO sombong, tapi seperti anak kecil yang permennya direbut paksa. Kau berkhianat, Diandra. Teriak Faris, akhirnya melepaskan amarahnya kepadaku. Kau merencanakannya. Kau merampok perusahaan. Kau mengambil semuanya. Aku menoleh ke arahnya dengan tatapan hampa. Aku tidak perlu membela diri. Tuan Halil sudah melakukannya untukku. Kau salah, Faris, kataku dengan suara yang hampir berbisik, namun kata-kata itu seperti es yang menusuk. Aku tidak merampok perusahaanmu. Aku hanya mengambil kembali apa yang selalu menjadi milikku, sebelum kau menghancurkannya. Faris mengeluarkan ponselnya dari saku jasnya, tangannya gemetar hebat. Dia harus mengeceknya. Dia harus membuktikan bahwa aku berbohong. Kau bohong. Uang itu masih ada. Aku tahu itu. Perusahaan ini adalah milikku. Raungnya, saat jarinya yang berkeringat berusaha membuka aplikasi bank korporat. Cek saja Faris, tantangku, tidak ada sedikit pun kekhawatiran dalam nada bicaraku. Dia berhasil masuk. Dia menggeser layarnya dengan brutal, mencari rekening likuiditas utama perusahaan, rekening yang seharusnya menampung semua modal kerja untuk beberapa bulan ke depan. Rekening yang seharusnya menjadi jaminan bagi para vendor yang menonton dengan mata melotot. Semua orang di ruangan itu menatap Faris, menunggu validasi dari kekacauan yang baru saja mereka dengar. Faris menatap layar ponselnya. Wajahnya yang tadinya merah kini kembali menjadi putih pucat, bahkan lebih putih daripada kerah kemejanya. Dia membeku. Kedua matanya melotot pada angka yang tertera di sana. Angka yang tidak mungkin. Aku tahu apa yang ia lihat. Saldo 0. Tidak, bisiknya, suaranya kering dan serak, bahkan Nyonya Puspita tidak mendengarnya. Namun, Tuan Halil mendengarnya. Tuan Halil melangkah maju, tangannya masih menggenggam tanganku. Aku akan biarkan Nyonya Presdir menjelaskan sisanya padamu secara pribadi, Faris. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kau tahu. Tuan Halil menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, dua pria berjas hitam muncul dari balik pintu masuk utama. Mereka bukan pengawal Tuan Halil, mereka adalah orang yang berbeda, berwajah dingin dan mengenakan lencana kecil berwarna perak di kerah mereka. Mereka berjalan langsung menuju Faris. Sebagai mitra baru, hal pertama yang saya lakukan adalah memastikan kebersihan operasional, kata Tuan Halil dengan senyum tipis. Investigasi internal menunjukkan adanya transfer aset yang tidak sah, penyalahgunaan dana, dan dugaan pemalsuan dokumen RUPS. Pria-pria ini bukan pengawal, Faris. Mereka dari Satuan Khusus Kejahatan Finansial. Mereka sudah menunggu izin dari pemegang saham mayoritas. Tuan Halil menoleh padaku. Maafkan saya, Nyonya Presdir. Saya tahu Anda benci keributan, tapi ini perlu. Aku mengangguk. Terima kasih, Tuan Halil. Bawa dia pergi. Kedua pria berseragam itu meraih lengan Faris. Faris menjerit. Bukan jeritan kemarahan lagi, tapi jeritan ketakutan murni. Dia mencoba meronta, menendang, dan berteriak sekuat tenaga. Mama! Mama, tolong aku! Diandra! Kau tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Nyonya Puspita yang melihat anaknya ditarik paksa seperti penjahat rendahan, akhirnya sadar. Dia menjerit, mencoba berlari menyelamatkan Faris. Lepaskan anakku. Kalian tidak tahu siapa kami. Kami adalah Aditama. Teriak Nyonya Puspita, berusaha memukul salah satu petugas. Tuan Halil hanya berdecak. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Faris ditarik melewati lorong.
Dia menatapku untuk terakhir kalinya, matanya penuh air mata, kebencian, dan kesadaran yang mengerikan. Aku hanya membiarkan dia menatapku, membiarkan dia mengingat wajahku, dan membiarkan dia mengingat kata-kataku saat kami bercerai dulu. Jangan cari aku saat atapmu runtuh. Runtuhnya tidak hanya atapnya. Itu adalah seluruh fondasi yang ia bangun di atas kebohongan. Aku menoleh kepada Tuan Halil. Bisakah kita pergi sekarang? Bau sampahnya membuat saya sakit kepala. Tuan Halil mengangguk, melepaskan tanganku, dan membimbingku keluar dari tengah kerumunan yang benar-benar terkejut dan bingung. Kami berjalan melewati lorong yang tadi dilewati Faris. Aku tidak melihat ke belakang. Aku tidak perlu melihat Faris yang kini diseret, dan Nyonya Puspita yang pingsan karena syok. Tugasku sudah selesai. Saat kami mencapai pintu keluar, Tuan Halil menoleh ke belakang, ke arah ballroom yang kini berubah menjadi arena huru-hara. Selamat datang kembali di puncak, Nyonya Presdir. Aku menarik napas dalam-dalam, udara malam terasa dingin dan segar. Terima kasih, Tuan Halil. Mari kita mulai bekerja. Aku mengabaikan jeritan dan tangisan itu. Kekuatan Nyonya Puspita yang pingsan telah menghadirkan keheningan sesaat, tapi itu tidak bertahan lama. Keheningan segera digantikan oleh suara-suara marah dari kerumunan, seperti bendungan yang jebol setelah menahan beban terlalu lama. Manajer hotel segera mendekatiku, wajahnya dipenuhi keringat dingin dan kepanikan yang luar biasa. Jasnya tampak kusut, dan ia berulang kali menyeka dahinya yang berkeringat. Nyonya Diandra, saya mohon, bagaimana dengan biaya ruangannya? Dan catering? Semua ini adalah acara resmi Aditama Group, total tagihan mencapai angka yang signifikan. Semua ini harus dibayar hari ini juga, kami tidak bisa menanggung kerugian, rengeknya, suaranya hampir pecah. Di sebelahnya, kerumunan vendor dekorasi, catering, dan sound system mulai ribut. Mereka tidak lagi takut pada nama Aditama. Nama itu kini busuk, berlumuran skandal penipuan dan penangkapan. Mereka hanya melihatku sebagai satu-satunya orang waras yang tersisa dari keluarga yang tengah jatuh ini. Aku menatap mata manajer hotel itu, membiarkan keheningan sesaat menenangkan emosinya. Tagihkan semua biaya kontrak itu kepada pemegang saham saat ini. Sejak pukul 8 tadi, perusahaan ini bukan lagi aset Faris, tapi aset di bawah kepemimpinan baru. Dan kepemimpinan baru ini, yang diwakili oleh Tuan Halil sebagai Dewan Komisaris, tidak akan membayar utang yang dibuat melalui penggelapan dana dan operasional gelap, kataku tegas, suaraku menggelegar melalui sisa-sisa sistem suara yang masih menyala. Aku memastikan setiap vendor mendengarnya. Mereka harus tahu, ada garis batas yang jelas antara kejahatan Faris dan manajemenku yang baru. Di tengah keributan, aku melihat Ratna, adik Faris, yang tadinya sibuk merekam drama ini dengan ponselnya, kini mencoba menyelinap keluar melalui pintu samping. Wajahnya panik, ponselnya menempel di telinga. Aku yakin dia berusaha menghubungi pengacara keluarga yang selama ini selalu berhasil melindungi mereka. Terlambat. Pengacara terbaik Faris sudah kukunci di bawah kontrak eksklusifku sejak 2 bulan lalu, hanya untuk memastikan dia tidak punya pelindung saat ia jatuh. Tuan Halil menahan punggungku dengan sopan, melindungi kami dari gelombang kepanikan yang semakin meningkat. Kami berhasil keluar dan berjalan menuju mobil Tuan Halil yang sudah menunggu, sebuah sedan hitam yang sangat mewah dengan kaca gelap. Udara malam terasa dingin dan segar, membersihkan aroma pengkhianatan, keringat, dan keputusasaan yang telah memenuhi paru-paruku selama bertahun-tahun. Anda melakukannya dengan luar biasa, Nyonya Presdir, komentar Tuan Halil, saat ia membukakan pintu mobil untukku. Ada nada hormat yang mendalam dalam suaranya, sebuah penghormatan yang tidak pernah kudapatkan dari Faris atau keluarganya. Aku masuk dan duduk di kursi belakang yang dingin. Aku bersandar ke belakang, memejamkan mata sesaat. Tidak ada yang luar biasa dari mengambil kembali apa yang dicuri, Tuan Halil. Itu hanya penegasan fakta. Saya tidak mau keributan, saya hanya ingin keadilan, tapi Faris memaksa saya melakukannya dengan cara ini. Dia memaksa saya membuktikan bahwa saya bukan lagi wanita yang bisa ia remehkan. Ia ingin membuktikan kalau saya hanya bisa jadi ibu rumah tangga bodoh yang tugasnya mencuci dan melayani, kataku, memandang lampu-lampu kota yang bergerak cepat, membiarkan semua beban itu terlepas dari pundakku. Tuan Halil duduk di sampingku. Apakah Anda merasa terbebas, Nyonya Diandra? Aku membuka mata. Saya merasa lega. 7 tahun hidup dalam bayangan, dicemooh, dianggap bodoh hanya karena saya memilih diam dan mengamati. Mereka pikir saya hanya boneka bodoh yang bisa mereka pakai untuk memuluskan nama Aditama di mata publik.
Mereka salah besar. Warisan ayah saya bukan untuk dihancurkan oleh kesombongan mereka. Rencana transfer aset berjalan sempurna. Dalam 24 jam ke depan, semua rekening korporat akan berada di bawah kendali penuh Dewan Direksi yang baru, dengan Anda sebagai pemegang kendali utama, dan saya akan memastikan semua vendor yang sah dibayar secara bertahap. Jelas Tuan Halil, nadanya kembali fokus pada bisnis. Kami juga telah memblokir semua akses Faris, termasuk akses digital ke email lama dan sistem cloud. Semua jejak telah diamankan. Bagus. Dan kasus hukum Faris? Tanyaku. Dengan bukti transfer dana ke rekening pribadi dan pemalsuan dokumen RUPS yang dia lakukan untuk mengusir Anda dulu, dia tidak akan bisa mengelak. Saya pastikan penanganan ini akan menjadi berita nasional yang sangat besar. Tapi nama Anda, Nyonya Diandra, akan tetap bersih, hanya sebagai korban dari manajemen lama. Publik akan melihat Anda sebagai penyelamat, bukan pelakunya. Kita hanya perlu menunggu beberapa jam untuk berita itu pecah. Matahari pagi menembus celah tirai di kamar suiteku yang baru di kawasan Sudirman. Cahaya pagi terasa hangat. Udara Jakarta terasa berbeda hari ini, lebih ringan, tidak ada lagi beban kecemasan yang mendera. Aku tidak lagi tidur di kamar penuh kenangan buruk yang harus kubagi dengan seseorang yang hanya melihatku sebagai mesin uang atau alat untuk melahirkan pewaris. Aku duduk di meja makan marmer, secangkir teh panas mengepul di depanku. Aku mengambil tablet dan segera ratusan berita utama muncul, menyambutku. Skandal besar Aditama. CEO Faris Aditama ditangkap tadi malam atas dugaan penggelapan dana ratusan miliar rupiah. Penggelapan dana korupsi, jajaran direksi Aditama dirombak total, investor baru ambil alih. Tidak ada yang menyebut namaku secara langsung sebagai pengambil tindakan. Hanya ada spekulasi tentang investor misterius yang didukung oleh mantan pemegang saham. Tuan Halil menjaga janjinya dengan sangat baik. Namaku bersih, kekuatanku tersembunyi. Aku menutup tablet itu dan beranjak. Hari ini adalah hari pertamaku. Hari pertamaku sebagai pemimpin sejati, bukan pemimpin bayangan. Pukul 8 tepat, aku sudah berada di lantai 50, gedung kantor pusat Aditama yang menjulang gagah. Bau karpet baru dan furnitur kayu mahal menyambutku. Koridor terasa sunyi dan damai. Semua mata yang memandangku kini berisi rasa hormat yang mendalam, tidak ada lagi tatapan meremehkan. Aku berjalan menuju kantor utama yang dulu selalu dikunci rapat oleh Faris. Kantor yang dulunya adalah tempat ayahku membangun mimpi besarnya. Sekretaris pribadiku, seorang wanita muda yang sangat efisien bernama Risa, tersenyum bangga saat membuka pintu kantor itu untukku. Kantor itu kini telah diubah total. Interiornya didominasi warna monokrom elegan, bersih, dan memancarkan otoritas yang tenang dan tak terbantahkan. Aku berjalan menuju jendela besar yang menyuguhkan pemandangan seluruh kota, pemandangan yang terasa seperti milikku, milik Diandra. Di atas meja kerjaku yang terbuat dari kayu jati mahal, ada benda baru yang berkilauan di bawah pantulan cahaya pagi. Papan nama marmer hitam. Aku menyentuh ukiran emas itu dengan jari telunjukku, merasakan teksturnya yang dingin, dan membacanya perlahan. Diandra Anggraini. President Director. Diandra Anggraini. Bukan Nyonya Faris. Bukan menantu Aditama yang bisu. Tapi Diandra Anggraini, pemilik sah dari semua yang telah ia coba curi. Aku duduk di kursi putar kulit yang terasa pas, menghadap kota. Rasa damai membanjiri diriku. Ini adalah akhir dari sebuah sandiwara panjang, sebuah pembalasan yang manis, dan awal dari kekuasaanku yang sesungguhnya. Aku mengambil ponsel, melihat ke layar. Faris mungkin kini berada di selnya, menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan uang, tapi kehilangan segalanya. Aku membuka pesan lama yang kukirimkan ke Faris beberapa minggu lalu, saat ia masih merayakan kesombongannya. Pesan yang isinya hanya 3 kata, yang kini telah terwujud menjadi kenyataan pahit baginya. Permainan sudah selesai. Aku tersenyum, menyesap teh yang dibawakan Risa. Sekarang, saatnya membangun kembali. Tidak ada lagi Faris yang arogan, tidak ada lagi Nyonya Puspita yang mendikte. Hanya aku dan kerajaan yang telah mereka remehkan selama ini. Allah selalu punya cara yang paling sempurna untuk menunjukkan keadilan, meski harus melalui jalan yang sunyi dan sabar. Aku mengambil pena dan mulai menandatangani berkas pertama, sebuah pengumuman restrukturisasi internal. Babak baru telah dimulai.